Salam sepenuh puisi. Selamat memperingati dan mengenang keluar biasaan perempuan Indonesia, Ibu kita Kartini. Alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya antologi puisi Kartini menurut saya selesai cetak setelah melewati masa inkubasi 1 bulan lamanya untuk layout dan lain-lain. Mudah-mudahan antologi ini bisa diterima dan menambah semarak jagat puisi Indonesia. Dalam buku ini rencana awal puisi tiap penulis akan dimuat 2 puisi. Akan tetapi karena keterbatasan halaman, dengan sangat menyesal dan mohon maaf, akhirnya yang kami muat adalah puisi utama saja. Karena puisi utama saja ini sudah lebih dari 2 halaman ya, lebih dari 1 halaman, lebih dari 2 halaman, ya ada yang sampai 3 halaman ya. Jadi dengan sangat menyesal ya akhirnya kami hanya memilih 1 puisi utama saja, sedang puisi pendamping tidak dimuat ya, kecuali para penulis yang puisinya memang pendek-pendek, maka kami pilih 2 puisi. Semoga pada tahun berikutnya Akar Ketuban bisa membuat 2 puisi atau lebih bagi tiap penulis yang lolos kurasi. Jika ya dengan catatan jika kami menyelenggarakan kembali tentang antologi puisi ini ya. Teman-teman terkasih, demikian prakata dari kami. Selanjutnya, sila nikmati pembacaan puisi tentang Kartini menurut saya yang akan dibacakan oleh Zainab Ratu Syafira yang merupakan peraih reward 1. Ya, Zainab ini mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pembaca lain adalah Rizky Burminda dari Kalimantan Selatan, peraih reward 2. Alvin Rivaldi Sutisna dari Bekasi, peraih reward 4. Ada pula pembacaan puisi dari kurator antologi ini yakni Mas Joko Pinurbo yang tentu teman-teman sudah tahu siapa beliau. Ada pula pembacaan puisi oleh Ibu Hajah Sri Suryawidati Idam Samawi yang pernah menjabat sebagai Bupati Bantul. Juga ada Ibu Nonon Diah Setiawati, aktivis sosial, dan Ibu Fimas Ninghati, pegiat perempuan. Sampai bertemu kembali pada antologi berikutnya. Salam sepenuh puisi, sepenuh cinta. Halo, perkenalkan saya Zainab Ratu yang menulis puisi Kartini Rekreasi. Hari ini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Kartini Rekreasi yang saya tulis pada Januari 2021 di Yogyakarta. Kartini Rekreasi. Kemarin di Bantul, Kartini terbang di antara pohon-pohon sukun. Pinggir sungai yang tenang dan menghanyutkan. Membawa Kartini jauh dari Rembang pergi ke Yogyakarta. Seorang nenek pengembala kambing bilang, "Biasanya aku tidak bersanggul, tapi karena dirasuki Kartini, kemarin aku bersanggul." Rambut-rambutnya telah tipis dan memutih. Katanya setelah dirasuki,
Kulitnya jadi pucat seperti bulu kambing. Kartini terbang di antara pohon-pohon sukun di Yogyakarta. Lepas menikmati pantai Jepara yang tenang, melihat-lihat Parangtritis yang kasar. Katanya ia hanya hangus, tapi menemukanku. Kau bisa hidup dengan menghitung kambing-kambing. Ku bilang, aku juga menghitung rumput dan sesekali keranjang anyaman bambu. Ia Kartini meringis. Tidak apa-apa, asal hidup dari kaki sendiri. Kemarin seorang nenek pengembala kambing dirasuki Kartini. Dengan rambut mengembang dan jiwa yang lebih lapang. Ia tersenyum melihat kambing-kambingnya berlari. Tidak buruk mencari senang dari melihat hewan ternak sendiri. Kartini kemudian melayang merasuki perempuan lain lagi. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892, karya Rizky Kurnia. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892, ketika ia berjumpa gelap pertama. Akulah yang menyala di kedua tangannya, seorang perempuan terkunci dalam kurungan. Aku membawanya terbang ke dunia luar, menembus tembok-tembok tebal, tinggi melingkar. Aku meneranginya, bola mata perempuan dalam kotak bacaan setiap akhir pekan. Aku yang tumbuh di tubuh perempuan, berkepala Eropa, berhati Jawa. Akulah buku yang terbuka di sangkar tertutup, tempat Kartini hidup, menerbangkan suaranya kemana-mana. Banjarbaru 2020. Rumah yang lahir pada tahun 1879. Rumah ini masih awet, rangkaiannya masih utuh, tapi sudah akrab dengan rasa nyeri. Tak ada kelincahan seperti dulu. Disinilah aku tinggal dan awal mengenal aksara. Sepanjang pengamatan, setiap sudut hancur dihantam pertikaian. Rumah ini akan abadi, mengubah hitam jadi putih, menumpaskan segala ketar-ketir, mengabadikan bait-bait puisi di dalamnya. Aku mengabdi pada rumah ini. Kucuci kakinya agar kuat dihantam rayap liar yang bersarang pada pintu yang berdenyit untuk tetap setia melindungi penghuninya yang abadi. 2021. Mereka menyebutmu Kartini, R. Amalia. Aku mendengar orang-orang menyebut namamu Kartini. Dari sudut kegelapan menuju lorong cahaya, rahasia dunia terbuka. Bumi manusia tercipta pada setiap halaman buku yang dibaca. Terselip harapan di sana, jutaan pelita menyala. Di jiwamu Kartini masih tersimpan barisan memori, seuntai janji, dan setumpuk
harga diri. Suatu nanti akan tiba, keadilan tak lagi berkawan dengan nurani. Orang-orang pun berkata, habis gelap terbitlah Kartini. Sidoarjo, 10 Januari 2021. Nih, Putu Dian Purnama Dewi, Kartini di sini. Kartini ada di sini, di tengah kebun sayur, ladang jagung, di antara deru mobil dan motor, di balik mesin tik komputer. Kartini ada di sini, mengait rusuk-rusuknya, menautnya dengan daging dan urat, menjadi sebatang tulang punggung. Kartini ada di sini, kedua tangan menggapai-gapai, sibuk mengisi diri, sembari menyuapi mulut-mulut anaknya yang lapar. Denpasar, 2021. Namamu masih Ibu R.A. Kartini Arya Ulfati Jenal. Namamu masih Ibu, di usia muda kau patri pada pertiwi. Namamu masih Ibu, yang mengekalkan galau jadi puisi. Teguh Karsatria bersama burung-burung mengepakkan sayap katulistiwa, membongkar ketimpangan yang membelenggu kaum ibu. Para perempuan dan kau beradab sudah berlalu. Namamu masih Ibu, yang mengejar duka dan lagu, yang mengajar perempuan jadi sadu. Yogyakarta, 2021. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892 ketika ia berjumpa gelap pertama. Akulah yang menyala di kedua tangannya, seorang perempuan buta dalam kurungan. Aku membawanya terbang ke dunia luar, menembus tembok-tembok tebal, tinggi, melingkar. Aku meneranginya, bola mata perempuan dalam kotak bacaan setiap akhir pekan. Aku yang tumbuh di tubuh perempuan berkepala Eropa, berhati Jawa. Akulah buku yang terbuka di sangkar tertutup, tempat Kartini hidup, menerbangkan suaranya kemana-mana.